Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sejarah Daulah Mughal. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Selamat menyaksikan. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri tahun 1526 Masehi dengan pendirinya Zaharuddin Muhammad Babur atas kemenangan dari Ibrahim Lodi, penguasa terakhir kerajaan Delhi melalui Perang Panipat. Daulah Mughal dikenal sebagai kerajaan Islam termuda di India yang satu-satunya memberi andil besar terhadap perkembangan Islam di India. Daulah Mughal memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam di India, seperti pada bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mereka mendirikan madrasah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan agama, dan menarik banyak ilmuwan untuk datang ke India. Kemudian pada bidang bangunan dan infrastruktur, Daulah Mughal mengalami peningkatan, seperti adanya teknik pancikari yang diperkaya dengan variasi model ukiran. Kemudian pada bidang kebudayaan dan kesenian juga berkembang, dengan banyaknya seniman musik dan sastra. Daulah Mughal banyak memberi kontribusi pada masyarakat sekitarnya, seperti meningkatkan toleransi beragama, menghapus kasta untuk menciptakan kesetaraan dalam ekonomi, dan memperluas wilayah kekuasaannya secara pesat. Jatuhnya kerajaan Mughal secara mendasar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya karena tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Kemudian, faktor eksternalnya karena munculnya pemberontakan-pemberontakan oleh orang-orang Hindu dan Sikh, dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Begitu pula kebijakan kenaikan pajak yang sangat tinggi serta terjangkitnya kehidupan boros dan bermewah-mewahan di kalangan kerajaan. Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Dalam kurun kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Di antaranya adalah yang pertama Zaharuddin Muhammad Babur. Ia merupakan salah satu cucu dari Timur Leng, anak dari Umar Mirza, penguasa Farghana yang lahir pada 14 Februari 1483. Ia diwariskan kepemimpinan oleh ayahnya ketika usia 11 tahun. Ia memerintah selama 4 tahun, yakni pada tahun 1526 sampai 1530. Pencapaian yang ia peroleh selama memerintah yang pertama adalah menaklukkan kota Oasis di jalur sutra yang terkenal di Samarkand. Yang kedua, berhasil mengepung dan menaklukkan Kabul. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pemerintahan Lodi di dataran Punjab. Dan yang keempat, mengalahkan Rajput di pertempuran Khanwa. Kontribusinya dalam dunia Islam membawa warna baru bagi peradaban-peradaban orang India, yaitu ajaran agama Islam. Walaupun Islam merupakan agama minoritas di India, namun hingga sekarang masih banyak orang-orang India yang menganut agama Islam. Zaharuddin Muhammad mendapat julukan Babur, yang artinya singa. Hal ini terkait dengan keberaniannya menghadapi musuh-musuh yang ingin mengerongrong kerajaan yang baru dibangunnya. Sudah menjadi takdir Allah bahwa kerajaan pertama kerajaan Mughal ini adalah seorang kesatria yang soleh dan pemberani. Teladan yang dapat diambil dari Babur ini adalah berani menghadapi tantangan dan kesolehan pribadinya yang selalu dekat kepada Allah. Yang kedua ada Humayun. Nama asli Humayun yaitu Nasiruddin Muhammad Humayun. Nama panggilannya Humayun. Lahir di Afghanistan 6 Maret 1508. Wafat di India 27 Januari 1556. Orang tuanya Babur dan Maham Begum. Jabatan Kaisar kedua Mughal. Humayun ini merupakan anak dari Zahiruddin M. Babur. Humayun adalah kaisar kedua Kekaisaran Mughal. Kepribadian dari seorang Humayun ini yaitu orangnya itu pemaaf, lemah lembut, dan juga berjiwa kepemimpinan.
Pencapaian yang telah diperoleh oleh Humayun diantaranya di bidang administrasi ada Kaisar Mughal pertama yang membangun sistem administrasi terpusat dan tentara tetap profesional. Lalu ke budaya, melindungi budaya, seni dan istananya sering terdengar seniman, penyair dan musisi. Selanjutnya pembangunan, membangun beberapa landmark arsitektur termasuk kompleks Iman Ilahi di Delhi. Lalu di bidang toleransi, dia adalah seorang pendukung toleransi, mendukung pembangunan masjid, kuli, dan juga gereja. Selanjutnya di bidang diplomasi, Kaisar Mughal pertama yang menjalin hubungan dengan diplomatik dengan negara Eropa, khususnya Portugis. Yang selanjutnya kekuasaan, pencapaian dalam kekuasaan yaitu penguasa Mughal pertama yang menaklukkan dan memerintah Afghanistan dan sebagian Asia Tengah. Lalu ada juga prestasinya di bidang wilayah. Sampai beliau wafat, Humayun telah merentangkan wilayah kekuasaannya hingga mencapai 1 juta kilometer persegi. Lalu kontribusi Humayun dalam Islam yaitu pertama melanjutkan pemerintahan ayahnya yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Yang kedua berkuasa pada 1530 sampai 1540 dan 1555 sampai 1556, dua kali berkuasa. Lalu memperluas wilayah kekuasaan dinasti Mughal yang mencakup Afghanistan, Pakistan dan juga bagian utara India. Lalu selanjutnya pernah kehilangan kekuasaannya tetapi berhasil merebutnya kembali. Sikap teladan yang bisa kita teladani dari seorang Humayun ini yaitu merupakan seseorang yang pemaaf, merupakan seseorang yang lemah lembut, lalu memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki keinginan belajar yang besar. Kaisar Mughal ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Jadi biografi beliau yaitu merupakan sultan ketiga yang memimpin kerajaan Mughal. Memiliki nama lengkap Abu Ifat Jalaluddin Muhammad Akbar, lahir pada 15 Oktober 1542 di Umerkot, Rajputana atau sekarang Sind, Pakistan. Merupakan putra dari Sultan Humayun, jadi anak dari Sultan Humayun, sultan kedua dinasti Mughal dan cucu dari Sultan Babur. Meninggal pada 27 Oktober 1605 di usia 63 tahun, menjadi raja saat umur 14 tahun dan memiliki 3 orang istri yakni Ruqayyah, Salimah dan Jodabai. Karakternya itu, beliau ini dikenal dengan raja yang tegas, berani, keras dan ditakuti siapa saja karena tidak segan dalam memberi hukuman. Sifatnya berubah menjadi lemah lembut, baik hati, bijaksana, dan senantiasa mementingkan rakyatnya. Setelah menikahi Jodabai, sangat menjunjung tinggi dan beliau ini sangat menjunjung tinggi toleransi seperti ayahnya. Lalu di bidang pendidikan, tidak pendidikan formal, tetapi memiliki daya ingat yang sangat luar biasa. Memperoleh pengetahuan dengan menyimak dan mendengarkan orang lain. Membantu perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan, juga membangun kantor di istananya khusus untuk para pelukis dan arsitek. Dikenal sebagai seorang yang jenius, militer, ahli perang, dan administrasi negara yang sangat ulung. Ia juga menguasai berbagai ajaran agama yang berkembang pada saat itu, serta pandai berdiplomasi. Pencapaiannya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar ini merupakan pada masanya ini merupakan masa, bisa dibilang masa yang sukses, yang paling sukses di antara raja-raja yang pernah memimpin sebelumnya, karena selama pemerintahannya ini pernah kerajaan Mughal itu bertambah 3 kali lipat dalam ukuran dan kekayaan. Di masa kepemimpinannya ini banyak kemajuan-majuan di bidang politik, ekonomi, sosial, seni dan agama. Lalu di bidang politik dan militer, kemajuan politik ini berhasil dicapai yaitu politik Salakul atau toleransi universal yang melahirkan sistem din ilahi dan mansobdori
mendirikan sistem mendamaikan penguasa yang ditaklukkan melalui perkawinan dan diplomasi. Pemerintahannya terkenal akan toleransinya dalam beragama dan berpandangan liberal. Lalu di bidang ekonomi, menggalakkan perdagangan dan menitahkan agar para pemungut cukai tidak mengambil biaya yang besar. Perekonomian pemerintah mengatur masalah pertanian dengan wilayah terkecil disebut deh. Lalu di bidang seni dan arsitektur, karya seni dan arsitekturnya masih bisa dinikmati keindahannya sampai saat ini. Arsitektur masjid, istana, dan makam menggunakan ukiran dan marmer yang timbul dengan beraneka ragam warna. Sastra pada masanya banyak berkembang bahasa Urdu dan melahirkan banyak sastrawan seperti Malik Muhammad Jayashi dengan karya Padmavat. Bidang agama, ada pada 1582 ia memutuskan untuk membentuk kepercayaan baru yang memadukan unsur-unsur agama Islam dan Hindu yang dikenal sebagai din ilahi. Karena di kebijakannya ia banyak mendapat kritikan pada saat itu. Kontribusinya terhadap Islam yaitu salah satu sultan yang membawa kerajaan Mughal mencapai ke era kejayaan. Ekspansi yang dilakukannya membawa kerajaan Islam yang menguasai wilayah India dalam skala yang besar. Ia membuat kebijakan agama melalui politik toleransi yang dimaksudkan untuk mengurangi konflik akibat perbedaan agama di India. Ia mencetuskan ajaran baru yang disebut ilahi yang memadukan unsur dari agama Islam dan juga agama Hindu. Sikap teladan, memiliki keberanian yang tinggi, menjadi seseorang yang bijaksana dan adil, memiliki toleransi yang tinggi, dibuktikan dengan pembentukan politik sulakul, memiliki semangat yang besar terutama dalam menuntut ilmu. Aurangzeb atau Abdul Muzaffar Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir adalah nama seorang raja besar Islam di daratan India pada abad ke-17. Aurangzeb memerintah India selama 47 tahun, yaitu dari tahun 1659 hingga 1707. Aurangzeb dikenal dunia sebagai Raja Mughal terbesar yang bahkan melebihi kekuasaan Raja Akbar Khan. Aurangzeb dikenal sebagai penguasa Mughal yang melakukan gerakan Puritan dengan menerapkan Islam ortodoks. Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya dengan wilayah yang mencakup hampir keseluruhan anak benua India. Pencapaian yang diperoleh oleh Aurangzeb diantaranya 1. Perluasan kekaisaran, 2. Kebijakan agama, 3. Perlindungan seni, 4. Reformasi perpajakan, 5. Meminimalisir biaya istana Mughal. Selanjutnya, hikmah yang dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kerja keras. Kedua, rajin dan taat beribadah. 3. Rendah hati. 4. Sopan dan lemah lembut saat berbicara. Nuruddin Muhammad Salim atau yang dikenal dengan Jahangir lahir pada 30 Agustus 1569. Ia merupakan kaisar Mughal keempat yang memerintah dari 1605 sampai 1627. Dia merupakan anak ketiga dan yang masih hidup dari pasangan Maharaja Mughal Akbar dan permaisuri utamanya Mariam Uz-Zamani. Pencapaian yang diperoleh pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1613 Masehi, dan Kangra pada tahun 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Dan adapun salah satu pencapaian terbesarnya di bidang peradilan adalah rantai emas keadilan. 60 lonceng dihubungkan satu sama lain dengan rantai di luar kastil di Agra. Siapapun yang memiliki keluhan dapat menarik rantainya dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan kaisar. Perang selanjutnya, kontribusinya dalam Islam yaitu Perang Raja Nuruddin Muhammad Salim dalam Islam adalah sebagai pemimpin yang berkomitmen
dalam memperkuat dan melindungi agama Islam, mempromosikan pendidikan agama, mempertahankan wilayah Islam, dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di wilayah kekuasaannya. Hikmah atau teladan dalam penerapan kehidupan sehari-harinya yaitu 1. Sikap tegas dalam mengambil keputusan tanpa ragu. 2. Bersikap ramah kepada orang lain. 3. Berpendidikan tinggi dengan pengetahuan yang cukup tentang bahasa Arab, Hindia, dan Persia. Dan 4. Menunjukkan rasa hormat yang besar kepada ibu dan orang tua lainnya di keluarga. Selanjutnya, Shah Jahan adalah seorang raja kelima dari dinasti Mughal di India. Shah Jahan memerintah antara tahun 1627 sampai 1658. Atas perintahnya dibangunlah Mausoleum Taj Mahal yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia di Agra demi mengenang permaisurinya yang bernama Arjuman Banu Begum atau Mumtaz Mahal. Nama kecil Shah Jahan adalah Khurram. Shah Jahan tampil menggantikan Jahangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, tetapi berhasil dipadamkan. Raja Jujar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan oleh Fir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jahan dihukum mati. Selanjutnya Khalifah ke-7 yakni Bahadur Shah I yang memerintah sejak 19 Juni 1707 hingga 27 Februari 1712. Bahadur Shah I atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Muazzam terlahir sebagai Pangeran Mughal Shahzada. Ia lahir pada 14 Oktober 1643 di Burhanpur Kemaharajaan Mughal. Ia adalah Maharaja Mughal ke-7 yang dinobatkan di Delhi, yang merupakan putra dari Aurangzeb dan Nawab Baik. Pada tanggal 27 Februari 1712, ia wafat di Lahore, Kemaharajaan Mughal, dan dimakamkan di pemakaman Masjid Moti, Delhi. Pencapaian yang telah diperoleh yaitu Bahadur Shah I berhasil mengambil alih negara Jodhpur dan Amber tanpa terjadi pertumpahan darah. Kemudian kontribusi yang telah dilakukan oleh Bahadur Shah I yaitu yang pertama mempromosikan kebudayaan Islam dalam bidang seni, sastra, dan budaya Islam. Yang kedua, pemeliharaan dan restorasi situs bersejarah Islam penting seperti Taj Mahal. Yang ketiga, terlibat dalam perang dengan kelompok Hindu termasuk perang melawan pasukan Maratha. Yang keempat, meskipun Bahadur Shah I tidak menerapkan hukum syariah secara eksklusif, hukum Islam tetap memiliki pengaruh dalam sistem hukum Mughal. Selanjutnya, teladan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, pemimpin yang selalu mendukung seni, sastra, dan budaya di masa pemerintahannya. 2. Memiliki semangat juang yang tinggi seperti berusaha meredakan konflik suksesi yang telah mengguncang kekaisaran Mughal dan mencoba memulihkan stabilitas. Yang ketiga, pemimpin yang selalu memperhatikan dan memelihara bangunan arsitektur penting seperti pembangunan Bahar, taman yang indah di Delhi, dan restorasi Taj Mahal. Selanjutnya Khalifah ke-8 yaitu Jahandar Shah yang memerintah sejak 27 Februari 1712 hingga 11 Februari 1713. Jahandar Shah memiliki nama asli Mirza Muizzuddin Baik Muhammad Khan. Ia lahir pada 10 Mei 1661 di Deccan, India, yang merupakan putra dari pasangan Bahadur Shah I dan Nizam Baik. Sebagian besar banyak konflik politik dan ketidakstabilan dalam kekaisaran yang terjadi pada masa pemerintahannya. Ia lebih dikenal sebagai seorang pemimpin yang lemah dan terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan kerajaan. Ia wafat pada 11 Februari 1713 di Delhi, India, dan dimakamkan di makam Humayun. Selanjutnya, pencapaian.
Pada masa pemerintahan Jahan Shah ini hanya sebentar, yakni pada awal abad ke-18, dan pemerintahannya banyak diingat dengan kelemahan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Maka dari itu, ia tidak memiliki banyak pencapaian positif selama pemerintahannya. Pada akhirnya, Jahan Shah digulingkan dan digantikan oleh kaisar lain dalam beberapa tahun pemerintahannya. Selanjutnya, kontribusi yang telah dilakukan oleh Jahan Shah terhadap Islam atau peradaban Islam tidak sebesar kaisar Mughal lainnya. Namun, ia mempertahankan dan mendukung agama Islam selama pemerintahannya. Ia juga mendukung seni dan budaya Islam selama memimpin. Jahan Shah banyak dipengaruhi oleh wali raja yaitu Zulfikar Khan. Ia juga sempat mengalami kekalahan dalam Perang Agra pada 10 Januari 1713 dari saudaranya yaitu Farrukhsiyar. Selanjutnya teladan yang dapat kita ambil yaitu pertama, pentingnya kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, pentingnya pencegahan terkait bahaya korupsi. Yang ketiga, pentingnya kepemimpinan yang adil. Yang keempat, selalu belajar dari kegagalan. Selanjutnya, khalifah terakhir yaitu Bahadur Shah II. Ia memerintah sejak 28 September 1837 hingga 14 September 1857. Sultan Bahadur Shah II ini memiliki nama lengkap yaitu Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar. Ia lahir pada 24 Oktober 1775. Putra dari Kaisar Mughal sebelumnya yaitu Akbar Shah II dan Rajput Hindu Lalbai. Dia menjadi kaisar setelah kematian ayahnya pada tanggal 28 September 1838. Pada tanggal 7 November 1862, ia wafat dan dimakamkan di Rangoon, India, Britania, yang sekarang dikenal sebagai Myanmar. Pencapaian yang diperolehnya yang pertama memainkan peran penting selama pemberontakan India tahun 1857. Ia memperjuangkan kemerdekaan India dan pemerintahan Inggris. Yang kedua, ia menulis sejumlah besar ghazal. Yang ketiga, melindungi hak-hak agama umat Hindu bersama dengan umat Islam. Kontribusi yang telah dilakukan Bahadur Shah ini cukup besar dalam bidang politik, ekonomi, seni budaya, agama, dan bidang pengetahuannya. Selain itu juga ia percaya pada kesetaraan agama dan bertanggung jawab melindungi hak-hak agama umat Hindu bersama dengan umat Islam. Dia adalah seorang penyair Urdu terkenal yang mengubah beberapa ghazal yang dikenal karena konten emosional dan intensnya. Dia adalah seorang penulis yang produktif. Walaupun banyak koleksi puisinya yang dihancurkan dalam pemberontakan India tahun 1857, sisa-sisa puisinya kemudian dipenuhi ke Kulliyat Zafar dan istananya dijadikan rumah bagi beberapa penulis Urdu bereputasi besar termasuk Mirza Ghalib, Dagh Mumin, dan Zauq. Teladan yang dapat kita ambil, yang pertama memiliki semangat juang yang tinggi, yang kedua tekun pada suatu bidang, yang ketiga melindungi hak-hak agama. Menyaksikan